Iya, Ciblek itu agak marah sama aku karena cintanya aku tolak. Iya. Kayaknya nggak lucu kalau aku sama Ciblek. Masa anak semut munggah gajah. Miki Ciblek mati. Ya, uangnya pateni setan bae. Gus. Ciblek sih ini dong sayang. Iya. Kenapa sayang? Aduh. Nun saya pergi, maaf. Kenapa sayang? Kagenkah sama aku? Muntah. Sayang, katanya Gus Miftah kan orang pinter. Iya. Kenapa Ciblek? Sekolahnya juga pandai, pinter. Wah, aku dulu goblok banget kok. Enggak, kalau katanya. Tahu itu enggak? Apa? Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Salah dong. Berapa? Harusnya 3. Kok 3? 1 aku, 2 kamu, Satunya? 3 anak kita. Ya, jadi ganjel. Ganjel ini ganjel panggung. Tahu ganjel tahu. Iya, ganjel tahu buat ganjel Gus Miftah. Lah. Ya Allah. Masa jenengan. Ya, aku ketemu Mbak Ciblek tak sangoni. Ya Allah, Gus. Matur nuwun sangat mugi-mugi panjenengan diparingi sehat. Ora ono sing cilik ya. Ora ono sing cilik ra sida. Ora ono sing cilik. Barokah nggih pokoke jenengan pokoke selalu sehat. Lari. Iya wes. Ngomong. Sampun wong kula mboten kados niku kok, Gus. Mboten nggih. Kula mun dangu nggih. Namun celakanya adalah banyak di antara kita yang menganggap rezeki itu bentuknya hanya uang. Sehingga yang sering kita syukuri kalau kita mendapatkan rezeki dalam bentuk uang. Padahal rezeki itu tidak harus uang. Rezeki orang itu berbeda-beda. Ada orang yang punya rezeki dekat dengan keluarga. Ada orang yang punya rezeki berlimpah harta. Ada yang punya rezeki banyak cinta. Ada rezeki mempunyai pekerjaan yang nyaman. Ada rezeki yang bentuknya selalu sehat. Ada rezeki yang pengen apa-apa tercukupi. Dan lain sebagainya. Namun persoalannya kembali. Selalu saja yang kita hitung itu hanya uang. Sehingga apa? Begitu banyak orang mengejar uang sementara melupakan rezeki yang lain. Contoh mungkin, kalau dihitung soal uang, mungkin satu orang lebih banyak dibandingkan yang lain. Tapi soal waktu, mungkin seseorang lebih banyak dibandingkan uangnya orang lain. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, semua orang di antara kita tahu berapa sisa uang yang kita miliki. Tetapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dimiliki. Tapi anehnya banyak orang kehilangan waktu demi uang. Banyak orang menangis kehilangan waktu demi uang. Tetapi orang tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Padahal mohon maaf, disebutkan bahwa sebenarnya waktu itu jauh lebih berharga dibandingkan uang. Contoh, Anda hari ini dikasih uang 1 miliar. Tapi nanti malam waktunya habis. Sama Dika tidak punya uang 1 miliar, tapi masih mempunyai waktu 1 tahun. Tentunya kalau kita tahu, kita lebih memilih waktu dibandingkan uang. Cek. Kalau Cek. Kalau mic-nya mati, jelas ini buang-buang waktu dan panitia tidak punya uang. Makanya banyak orang mengatakan waktu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak Pak mantan bupati ketemu, kok beliau bilang tidak punya waktu, berarti tidak punya uang. Nah, nikmat inilah waktu yang diberikan oleh Allah perlu kita syukuri. Bagaimana hari ini waktu berjalan begitu cepat. Baru pagi tahu-tahu siang, tahu-tahu malam, kembali pagi lagi. Saya itu kadang-kadang yang paling saya sesali satu. Tumbuh berkembangnya anak saya, santri-santri saya.
Saya tidak bisa melihat secara langsung. Kenapa? Karena waktu saya habis di jalan. Saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Sebenarnya bukan sayang sih. Syaitonir rajim. Saya itu minta maaf sama kamu, sama anak, sama santri. Kenapa, Bah? Karena saya tidak bisa mendampingi tumbuh berkembangnya anak-anak dan santri. Kenapa? Karena memang hidup itu pilihan. Kalau saya di pondok, saya tidak bisa membersamai jamaah. Tapi kalau saya bersama jamaah, saya tidak bisa membersamai anak. Sehingga di situ kemudian saya kadang-kadang sedih dikasih tahu berita, Bah, anaknya sakit. Mungkin materinya cukup, tapi waktunya tidak ada. Itulah kenapa kemudian orang Jawa mengatakan wong urip ki wang sinawang. Wang sinawang itu bahasa Indonesianya apa? Lihat melihat. Oh ya bukan ya, lihat melihat itu bahasa Jawanya delok mendelok. Mungkin Ciblek melihat Gus Miftah hidupnya enak. Tapi Gus Miftah melihat Ciblek hidupnya lebih enak. Tapi Ciblek ini orang luar biasa. Orang yang mempunyai prinsip bahwa kekurangan itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Umpamanya Ciblek ki ayu, malah mungkin ra payu. Umpama ayu malah mungkin ra payu. Atau mungkin nak Ciblek ayu ki malah mungkin dadi purel. Tapi karena Ciblek itu dikasih demikian rupa justru disyukuri kemudian menjadi rezeki. Amin Allahumma amin. Kalau mungkin mancung Ciblek malah cepat mati. Karena ambekane boros. Tapi karena pesek malah panjang umur. Karena ambekane ngirit. Maka kita doakan Mbak Ciblek panjang umur. Jadi orang sedunia mati Ciblek hidup sendiri. Demikian juga umur yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Sudah 78 tahun. Ini kalau usia manusia, Rasul mengatakan, A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pak Bupati, usianya sekarang berapa, Pak? 67. Wah. Ini berarti kalau prediksi 60 sampai 70 tahun ya jatahnya Pak Bupati ya tinggal 3 tahun lagi. Karena Nabi mengatakan apa? Jarang yang lebih dari itu. Tapi juga tidak mustahil. Saya masih punya jamaah di Semarang, Mbah Asrori. Usianya 102 tahun. Beliau ditabrak orang itu 49 kali. Tulangnya patah itu sampai 49 kali. 102 tahun tapi makan kambing masih berani. Makan jeruan masih berani. Bahkan beliau biasa makan jeruannya usus. Saya tanya, Mbak kok jenengan sampai 102 tahun apa rahasianya? Ternyata Bapak Ibu, rahasia dia cuma satu. Setiap Jumat pagi sudah selama 35 tahun, beliau sedekah nasi bungkus setiap Jumat 250 bungkus. Setiap Jumat. Padahal usianya sudah 102 tahun. Ini mungkin orang yang punya uang saja nggak sanggup. Kalau toh dia mampu, minimal kita belajar konsisten dan istiqomah dari Mbak Asrori ini. 102 tahun. Setiap Jumat pagi, sedekah nasi bungkus 250 bungkus. Dan ternyata itu rahasia dia panjang umur. Datang ke pondok saya, Mbah, ngersake dahar nopo? Daging kambing saja, Gus. Padahal usia-usia di bawahnya makan daging kambing masih mikir, Pak. Ini 102 tahun masih makan daging kambing. Masih bisa makan sate. Masih bisa makan tongseng, masih bisa makan tengkleng. Gak ada penyakit. Padahal mohon maaf, orang begitu masuk usia di atas 50 tahun biasanya kebak penyakit. Dikasih kopi manis gak berani, katanya diabetes. Makan bakmi gak berani pakai telur, katanya kolesterol. Makan peng gak berani, katanya asam urat. Ini semuanya masih dimakan. Kalau saya beda kasus. Kalau saya dari dulu membiasakan minum kopi tanpa gula. Karena ini untuk kesehatan saya. Bukan karena saya penyakit gula. Kata Mbak Ciblek, Pak Bupati. Orang kalau penyakit gula itu ciri-cirinya satu. Sudah nggak bisa ngaceng, Pak. Nah, itu benar. Nah, itu bisa dibuktikan. Orang itu kalau udah penyakit gula. Masih ingat almarhum Gendos? Nah, beliau bilang sama saya, Gus, inyong donga apa? Tak donga akhir Rika jadi wong sugih ya. Makasih Ki. Tapi syaratnya satu. Jangan kena penyakit gula kayak saya. Kenapa Ki? Karena sebanyak apapun uang yang kamu miliki, kamu kena penyakit gula. Eman-eman bojone mubadir. Lah kepriwe iso ngaceng. Ternyata benar, Pak. Secara medis orang itu kalau penyakit gula nggak bisa berdiri. Makanya kalau Gus Miftah nggak mau minum gula, Pak.
Satu, saya selalu minum kopi itu pahit. Karena Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Nah ini mau masih panas harus saya minum Pak Pamuji. Jangan sampai dingin. Jangan biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tapi ambune ya Allah, sangitnya kayak ngene ya. Ini kayak kopi baru buat kok sudah dingin ya, sehingga wis apa ki mau. Ini kurang panas goblok, ini dingin ini. Saya kalau minum kopi nggak panas, perut saya mules kebelet ngising. Lagian baru di Cilacap ya pengajian pakai magicom ya, apa-apaan. Cangkemnya panitia kurang ajar teman, bok kurang. Emangnya pengen ngombori cangkem sapi. Semangat teman. Saya ngaji sudah 20 tahun lebih, baru ini disuguh magicom. Biar sampai pagi, Gus. Malah ngombori cangkem sapi. Itu kalau diminum Mbak Ciblek, langsung tambah tinggi. Sak magicom. Nah, 78 tahun usia yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Tentunya begitu banyak suka dan dukanya perjalanan selama 78 tahun. Saya orang yang selalu menghargai sejarah. Bagaimana kemudian bangsa ini terlahir kemudian dideklarasikan atas begitu banyak pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa. Atas banyaknya darah yang dikeluarkan, bahkan mungkin nyawa, tidak hanya harta. Hari ini mohon maaf, kita sebagai generasi penerus diingatkan. Inna fi yadi subani amral ummah, wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat, dan di telapak kakinya kehidupan umat hari ini. Artinya apa? Hari ini kita dituntut menjadi generasi penerus yang mampu meneruskan perjuangan Jenderal Sudirman, yang mampu meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya cukup sebut dua saja. Dua orang ini pahlawan nasional, yang satu dari Muhammadiyah, yang satu dari Nahdlatul Ulama. Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah. Pangeran Diponegoro itu santri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri di Mbah saya Ponorogo kepada Mbah Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nama aslinya adalah Ontowiryo. Ngaji pertama kali di Ponorogo, lanjut di Kartosuro kepada Kiai Haji Taftazani ngaji kitab kuning. Lanjut ke Purworejo, ngaji kitab jalanan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Lanjut ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Ini tipe santri murni. Begitu menjadi orang hebat, siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ternyata Pak Pamuji, pahlawan-pahlawan itu semuanya punya nama alias. Ki Hajar Dewantoro itu punya nama asli Suwardi Suryoningrat. Nah, pahlawan yang paling populer di Jawa Tengah dari Jepara, Raden Ajeng Kartini, itu punya nama asli Harum. Makanya Putri Indonesia. Berarti Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah Harum. Nah, saya mau belajar dari dua pahlawan nasional ini saja. Pelajaran pertama, kenapa mereka dikenang sepanjang masa? Karena ada dedikasi, karena ada sumbangsih untuk bangsa ini. Maka kemudian nama mereka dikenal. Sekarang apa yang tidak menggunakan nama Sudirman, Pak? Semuanya pakai Sudirman. Jalan Sudirman, kampus Sudirman, gedung Sudirman, gor Sudirman. Demikian juga dengan Pangeran Diponegoro. Ini membuktikan apa? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Orang itu yang akan dilihat pada akhirnya adalah asarnya. Asar itu apa, Mas? Bekas. Bekas apa yang dilihat? Bekas perjuangannya. Maka kita mengenal peribahasa gajah mati meninggalkan gading.
Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan batang matamu, batang. Kayak cangkemnya bosok temen ya. Pasti cangkemnya jomblo. Mumpung saya baik hati yang jomblo, kamu tak kasih doa cespleng supaya segera dapat jodoh. Mau apa enggak? Kalau kamu punya perempuan yang kamu taksir kok sudah dicintai oleh orang lain, kamu berdoa sama Allah. Ya Allah, jika dia jodoh orang, saya juga orang ya Allah. Amin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan batang cangkemnya. Manusia mati meninggalkan utang. Ada yang punya hutang di sini? Yang punya hutang silakan datang ke rumahnya Pak mantan Bupati. Ngapain? Ayo nangis bareng. Api pecine NU. Saya doakan masuk surga. Pecine. Oh, ketua panitia. Pantesan rupanya kayak kotak infak ya. Ketua panitia. Ketua panitia. Oh, Jamal gini ya. Kamu malam minggu pengen ke sana. Besok ulang tahun pondok. Ulang tahun pondok. Gampang kok tak sawer, santai aja. Ya, rupamu mesake tak sawer ya. Besok malam minggu pengen ulang tahun pondok. Saya besok bagi tiket umroh 15. Yang mau dapat tiket umroh silakan datang ke pondok. Ya siapa tahu rezeki kamu kan. Ya terus tanggal 2 September saya mau ulang tahun pondok. Kemudian tanggal 8 September konser kebangsaan. Ada Mbak Woro Widowati, After Sen, Denny Caknan, semacam-macam itu. Ciblek, walah. Ciblek nanti kita undang. Iya, bukan sebagai pengisi acara, ganjel panggung. Kurang dhuwur cangkeme, kurang dhuwur. Kan ganjel, kurang dhuwur kepriman. Ape. Masuk. Anu, Ciblek mundur dikit. Oh iya. Gajah tau, gajah. Cangkem. Bukan deh, mundur sini loh. Oh iya. Nun sewu nggih. Kamu kenapa tak suruh mundur? Iya. Jeleknya kejauhan. Gus. Iya, Blek. Kalau berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus 8 kan ya. 7. Oh, kok 7? Ya 7. 6, 7 baru 8. Oh yang. Kok 6 ke langsung 8 ke priwe? Iya, karena tujuanku mencintaimu. Tapi sorry ya, Blek ya, kita beda pemikiran. Oh iya. Ciblek mikir Gus Miftah mikir lu cinta Luna. Tapi kan aku kayak Prilly, Gus. Prilly siapa? Prilly kos koncorono semua. Lah iku yo ora Prilly kutukan Sina, ini yo pringsilan. Mbak Ciblek sehat ya? Alhamdulillah sehat, Gus. Tadi kesini diundang panitia apa? Disuruh jadi pawang hujan atau ngapain tadi itu? Tadinya disuruh pawang hujan tapi nggak jadi. Terus jadi apa sekarang? Aku sing diganjel karo Ciblek. Ya mbok gelem. Orang gelem sing kene ya maksa ya kena ora paku. Monggo, Gus. Iya. Badhe ngunjuk napa, Gus? Lah kopine teka-teka keprimen dia. Punde panitiane kopine ora teka-teka? Ini tanda-tanda, Mbak Ciblek. Gimana? Nah kopi saja langka, apalagi amplop. Oh, berarti jangan mriki niki golek amplop. Ora. Enggak, saya enggak pernah diamplopi. Oh, lah terus? Lah wong yang diamplopi asisten saya kok. Oh, nggih. Lalu anu. Mbak Ciblek kalau dikasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Ya, ditabung. Betul, yang bener ditabung, jangan dicelengi. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Iya, aku juga bukan celeng. Itu kelamaan loh. Oh, bagi loro keprimen. Wong bagi loro mungkin bagi angel banget tuh njaluk suwen. Ano arepnya, arep pamer duit entuk. Bagi Jota Mani tenang. Oh, Jota Mani. Wah, tapi aku percaya karo Gus Miftah. Emane, kula sering daerah Gus Miftah biyen. Oke ya. Dia sing jane panitia mikir koprak. Ya, ngasih Mbak. Nggih, sampun lah. Di rumah punya sapi enggak, Mbak? Di rumah boten. Ya tuh gua dhewe kaya aku bojomu. Ora maksudnya waktu itu kok kena. Oh, itu kena cangkeme. Nggih.
Aku wis ora ketemu Mbak Ciblek. Wis kabeh wae. Mumet aku ngitung. Sampun dangu nggih matur nuwun. Kayak ngopo kayak tangane. Oh ya wis. Ketua panitia kayak siji wae nduk kayak mesake. Nggih lah nggih. Ndak jan panitia kok dremis. Tang mriki tok nggih. Tang mriki aja panitiane dremis. Halah kok dremis priwe? Lah nika sing Wingi ngomong ning pondok. Pripun? Wis dikae rego murah ditawar. Oh alah nggih. Niki. Ya nggih Ciblek kabeh wae. Matur nuwun Gus, ya ampun. Taron-taronnya ora kok nggo dapat. Alah, biasanya wingi tak wene dhuwit ning pondok dilebokke susu kayak kiye. Udah, dilebokaken apa Gus? Emah. Ya mbok kok nyocok angin mlebokaken. Lato-latone cilik gaya. Iya tapi kula anu Apa? Suki lho. Suki. Suki apa? Ini disumbel kaos kaki. Monggo Gus. Itu namanya Suzuki. Oh, Suzuki. Kita susu bono kaos kaki. Nah kula suruh ratu Gus. Apa itu? Susu loro wis ora metu. Lah ketua panitiane Sukarlan. Apa? Langsung lekar ning dalan. Saya dulu sering wayangan sama Mbak Ciblek ini, dalangnya almarhum Ki Endos. Ki Endos tuh ngaji sama saya. Lah Mbak Ciblek ini salah satu bintang tamu yang sering diajak sama almarhum Ki Endos. Lah tongkat yang saya bawa ini warisan dari almarhum Ki Endos. Saya bawa itu tujuannya cuma satu. Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berdoa. Mudah-mudahan almarhum Ki Endos dapat jariahnya. Nah, milo lah Pak Tato Pamuji ngersake oleh jariah dari saya ya kasih apa gitu. Apa yo? Nika malah nguting-nguting jane nyong anu ngapa? Niki pelawak doyo, Gus. Oh, Pak Doyo. Doyo Oh, tapi doyo KW. Doyo KW. Saking Kebumen. Kebumen kumisnya kayak jagung bakar ya. Kete lah kuke. Sebenarnya kete. Tapi kan bojone Ciblek. Nggih bojo teng panggung. Oh, bojo teng panggung. Asline mboten. Bojo menurut kebutuhan. Menurut kebutuhan ya aslinya. Lah kumis itu sunahnya sebenarnya malah dikerok. Tapi ngingu yo ora apa-apa. Wong galing-galing. Aling-aling apa? Galing-galing untu. Aling-aling mutu niku, Gus. Oh iya cangkemnya merongos ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada akhirnya orang itu yang dilihat itu adalah asarnya. Asar itu apa? Bekas. Lah untuk menciptakan asar yang baik ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Mulk. Tugas manusia itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Ciblek. Nah, harus dibayar kok ora terjemahke. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Ciblek silakan. Artinya saya udah disawer sama Gus Miftah. Terima kasih. Cangkem. Ya Allah. Tapi saya meyakini Mbak Ciblek ini orang baik. Iya. Maka saya berwasiat tolong Mbak Ciblek jangan dikubur sebelum mati. Nggak di air keras. Kalau mau di air keras nggak apa-apa. Buat kedulan kuncinya Gus Miftah. Dalam matane. Kunci sing ngendi? Pak Kiai dengake niki nggih. Nggih, muga-muga awet nggih. Atau kita doakan, Awet napa? awet elek. Oh, Lu saya itu selalu menyarankan Mbak Ciblek, suami itu kalau pengen punya istri awet, jangan menikah dengan yang cantik, tapi menikahlah dengan yang jelek. Karena secantik apapun ketika muda, tua nih mesti elek. Lah kalau dari muda istrinya sudah jelek, insya Allah awet sampai tua tetap jelek. Contoh nih, ora apa-apa. Sing penting elekan, sing penting urip sehat, enten bolongane. lah bolong po, rupamu blek bolong. Anggih. Cangkeme bolongannya sedom. Ngertos sami kula mboten ngomong-ngomong napa nggih. Nika Gus Miftah sing sanjang piyambak. Berarti Gus Miftah niku wah jan pun ngertos bolongan. Alah cangkeme urung tau. Lan jenengan niki nem. Jarene doyok ya. Doyok ora tau ngomong napa-napa jenengan sih. Berarti kan udah tahu bolongan saya ya. Nyong orang anak enek, nyong orang enek. Kenapa? Gus Miftah kan jere nyong. Ah, jarene doyok Oh kok. jare Rika nggak bobok lah. Masa ya inyong nguntal bekasnya doyok. Nggih mboten napa-napa kula siap. Halah matamu sih. Kajel toh, kajel. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tugas menungso menika gawe cerita. Cerita yang akan dikenang oleh generasi berikutnya itu adalah cerita yang baik.
Kulo sowan malam hari ini dalam rangka membuat cerita. Pak Pamuji nggawe cerita untuk Cilacap 10 tahun. Kok ikut pengajian lagi? Mau nyalek Pak? Iya, enggak. Nah, biasanya saya itu sekarang curiga, kok ada orang mendadak gerapiak, mendadak sumeh, jangan-jangan caleg. Kok ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Bilang, biasanya begitu ya. Kalau ciblek mendadak ikut pengajian, jangan-jangan sudah mau mati. Gitu. Amin. Ya no mintolnya Pak. Mintone. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan ciblek masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Bos, udah sih kepengen nore. Halo sadom. Nah, sen, wis ngerti Bos. Tadi Bos. Jadi doyok ya. Cerita yang baik ini yang perlu kita buat. Maka hari ini adik-adik yang muda membuat cerita itu melalui apa Pak? Melalui medsos. Semuanya punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok. Cerita yang kita posting di media sosial akan menjadi jejak digital yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Kalau dulu Bung Karno meninggalkan jejak dengan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dengan panitia tim pembuat Pancasila meninggalkan jejak dengan membuat Pancasila, merumuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Pertanyaannya adalah, generasi muda hari ini, begitu banyak yang kamu posting di media sosialmu akan menjadi jejak digital yang akan dikenang oleh anak dan cucumu. Maka sederhana saja, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Pemimpin ada pertanggungjawaban, rakyat pun juga akan ada pertanggungjawaban. Termasuk orang yang menggunakan medsos juga akan ada pertanggungjawaban. Makanya dalam Yasin Allah mengatakan, satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Jangan kamu anggap sepele nak, postinganmu akan menjadi jejak digital. Saya tuh ngitung begini, analisa medsos saya. Ternyata antara Facebook, Instagram, sama TikTok itu mempunyai user yang berbeda. TikTok itu generasi Z. Rata-rata 25 tahun ke bawah. Walaupun sekarang 40 juga banyak. 40 tahun Instagram, 50 tahun ke atas biasanya menggunakan Facebook. Makanya kemarin ada Mbak Ciblek, Jamaah Inyong, umurnya sudah tahun janda. Nulis status di Facebook jam 11 malam. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Janda umur 60 tahun. Akhirnya saya komentari, ada Mbah, sinten Gus? Israel. Sudah tahun gue imam. Nah, dulu para musonif, para kiai, para masayikh, mereka meninggalkan jejak digitalnya dengan apa? Dengan kitab-kitab yang hari ini bisa kita baca. Sang Hujatul Islam umpamanya meninggalkan begitu banyak jejak dan athar yang bisa kita baca. Seperti kitab Ihya. Ibnu Athaillah Sakandari meninggalkan asar seperti kitab Hikam. Pertanyaannya adalah, kita generasi muda mau ninggalin apa? Saya ketemu Pak Kiai Said, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama Pak Kiai Said itu sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said itu profesor, Gus Miftah provokator. Nah, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa Kiai? Karena besok kalau kamu mati, yang akan dibaca bukumu. Saya bilang, kalau sekarang saya nggak perlu menulis buku, Kiai. Kenapa? Karena besok kalau saya mati, orang nggak perlu mencari buku saya. Cukup membuka Google, membuka YouTube, mencari nama Gus Miftah. Ciblek tahu, Gus Miftah itu mendapatkan penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam hal apa? 5 kategori. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk, bokongnya gambarnya Gus Miftah. Dan yang paling menjijikkan adalah mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Ini akan menjadi jejak digital, Pak. Sampai populernya saya, Pak Pamodi, ada Purel, pemandu karaoke di Banjarmasin. Dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Saking ngefansnya sama saya. Akhirnya juraganya video call sama saya angkat. Gus, ini yang ngefans sama Gus Miftah. Mbak Purel dadanya ditato Gus Miftah. Bener Black. Wis gawat deh Gus Miftah.
Saya tanya, seger matamu seger. Untung aku lihatnya pakai kacamata hitam. Sehingga mataku mendelik tidak kelihatan. Saya tanya, Mbak, itu kenapa kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kenapa harus ditato? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, Gus, tapi saya yakin karena cinta kita akan bersama di surga. Saya bilang, tatomu bagus, Nduk, tapi salahnya satu. Apa, Gus? Kurang turun dikit. Untung bocah wayu sing tato lah supaya ciblek ya aku mutah-mutah. Tolong dong Gus, saya ditato. Nato apa nih? Orang di susu begaya black. Nah, Ngerti kok ya. Pak Kiai primen iki Pak Kiai. Apal banget. Seluruh badan saya kok apal. Tapi aku bangga loh Mas. Mas Doyok aku bangga. Bangga apa? Seorang Gus Miftah apal seluruh badanku. Lah cangkemmu. Bolongane sedom ora duwe susu barang. Ya tak rabe kayak karo asistenku kapok lho kowe. Ya siap. Oh siap. Kuwi Ndre rabine Ndre iki lho Ndre, ciblek Ndre. Lumayan lho, bujang ting-ting. Iya. Kalau nggih perawan ting-ting. Alah Andri rabi karo ciblek yo Andri so modar dhisik. Ah bisa keracunan. Keracunan Susu apa? kadaluarsa. Nah. Kok yo kene ketemu ciblek ki yo ngopo iki mau aku. Jan. Sengaja ya kamu datang ya. Iya dong. Kamu kangen sama aku ya. Iyalah masa sih. Iya. Apa namanya? Aku kan ngefans juga. Terus sama yang kamu Gus Miftah. tato apanya? Ya apa dong aku manut. Gus, ikan hiu makan dinamit. Cakep. Ayo kita merit. Ih. Ana beli triplek ngombene susu. Apa? Ciblek abapmu mambu. Men lah. Men elek banget. Men itu. Orang mesra men. Aku suka pasrah. Anak triplek minum susu. Apa? Anak ciblek pakai asu. Men. Men mane. Sing penting asune Gus Miftah ya. Elah, asu iki seneng keprimen. Mau disuapin apa Gus? Enggak. Ciblek tahu bedanya asu di Amerika sama asu di Indonesia? Oh iya beda. Bedanya apa? Kalau di Amerika kan kena di luar negeri. Enggak itu. Kalau di Indonesia kan di sini. Enggak. Apa? Kalau asu di Amerika itu seperti teman. Kalau teman di Indonesia seperti Asu. Begitu ya. begitu. Makanya saya kemarin bilang, kalau kamu pengen menjelek-jelekkan saya, nggak usah cari kepada siapa-siapa. Kamu cukup tanya teman saya. Karena teman saya paling pintar menjelek-jelekkan saya. Ya, itu banyak kan terjadi di kota-kota besar. Ya sing ngelek-ngelek si ciblek ya paling si doyok kayak gitu. Apa yok? Ora kapok. Yo cangkemmu merongos kok yok. Nah, para pejuang bangsa itu kemudian bisa menjadi orang hebat karena ada 6 semangat yang kemudian mereka pelihara, mereka jaga. Apa semangat itu? Yang pertama semangat i'tiqadiyah, yang kedua ta'budiyah, yang ketiga akhlakiyah, yang keempat akliyah, yang kelima usrawiyah, dan yang keenam ijtimaiyah. 6 ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum membahas 6 ini, yuk selawatan dulu yuk. Nah, santai lah yang kau tak sangoni le, santai wae, Kiai Sugih kok. Allah ki adil loh Pak Mamuji. Ngerti aku pengajian ini Cilacap, amplopnya cilik. Besok pagi saya diundang sama Pak Prabowo, amplopnya gede. Oh, iso nggih tombo. Diundang cah Cilacap ya murah, ditawar. Dirampok ciblek, bas. Kopine sangit, iki yo ngono. Kiai ning ganteng tutupe pink, lah. Menjijikkan. Masa pink kayak Kiai kan jijik ya. Yo, minta selawat apa? Apa? Oh, anak soleh. Ciblek mau selawat apa? Oh nemen, lagu Gilga. Ngomong.
Miring apa jengking? Aku suka jengking. Ya lah, jengking apa? Le, selawat apa le sing apik le? Sing lagi ngetren apa lagi ngetren? Minta apa? Minta apa? Apa? Gus? Kelebus? Bagi ngundang Gus Miftah apa di tempat cok ngono. Kelebus gitu. Wis selawat persatuane Gus Miftah dhisik ya. NU Muhammadiyah. Iki sik nggih wong NU dhisik. Ya tetep cangkem NU kabeh. Wah, kaos apik temen ya. Oh. Presiden para pendosa. Gus Miftah. Rakyatnya siapa? Doyok sama Ciblek. Bapak NU Ibu Mus. Limet. Seratenanan blas. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansara. Gosek. Corona apa kok. Kamu gak usah terlalu semangat, amplopmu gak jelas. Sorry ya mas ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sabar, sabar. Tak dongake bocah-bocah hadroh, bocah semuanya punya istri cantik. Seperti Ciblek, amin. Amin. Lumayan. Kalau kamu dihina, halah anak hadroh modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya ya cilik. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Ade Fatayat. Ade Fatayat. Tahlilane saben malam. Mulai talilan padha nggawa rahmat Kang. Berkat bae sing dipikir. Pilih berkat apa rahmat? Rahmat apa berkat? Ya berkat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Nah, rahmat. Panitiane siap-siap. Mana panitia infak katanya membangun musola. Nah, kotak. Ya sini aku nyumbang. Aku nyumbang gak apa-apa bangun musola. Kotaknya di atas, di panggung. Kotaknya mana kotaknya? Dibagi. Loh panitia ini siap-siap ya. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Orang siap panitianya keberiman. Siap. Ayo panitia ada yang ke atas. Ya aku nyumbang. Nah, sugih oke ya ini. Kiai ini Pak Pamuji. Sugih oke ya ini Prabowo. Gak mandu tenyong. Apa? Mana infaknya? Ibu-ibu kalau di dompetnya ada 100.000, ada 50.000, ada 1.000. Nanti kotak infak jatang. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Delok kunyuk kebun binatang sangune 1.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Berarti jenengan luwih ngajeni kiai apa kunyuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop. Udah. Pengajian amplop ora jelas. Dirampok. Ya sana. Mbok itu Pak Bupati itu lu mau nyumbang 10 miliar. Bangkrut 10 miliar. Nah, apa? Menunggu bensin. Ya, engko tak takoni. Kendri takon ndri. Kawase Gus Miftah kendri. Tak takon sing apik. Iki kawase Gus Miftah ya. Wah, kok apik wong asline? Aku ya iya Mas. Halah handi kok ngono iya iki lho. Utange. Cangkeme kok tangi gambare Gus Miftah. Suwok ciblek. Iki lho. Kok tangi gambare Gus Miftah. Lah nggih mboten ketelu anu sebelah mriko, jero ora jabat. Jal deleng. Ya
Ya mengko. Ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ulangi. Salatullah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Salatullah Salatullah salamullah Saudara kita sedaya jalar estria nem lantua mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga. Salatullah timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa. Salatullah Salatullah salamullah Salatullah salamullah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungsa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungsa. Salatullah Salatullah salam jujukan ing mlebu guwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah
nembang, tangga-tangga padha sambang, yen nangis kaya wong nembang. Tangga-tangga padha sambang, yen nangis kaya wong nembang. Salatullah yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Semua tangan diangkat. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat, beli kecap di tengah kota, di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Cilacap untuk Indonesia. Amin. Mari ngaji dan bersolawat dari Cilacap untuk Indonesia. Amin. Ciblek saking gawe siir siji kayak mau mesti bayar nang gawe siir. Apa saya? Ya terserah kayak tadi. Gedang kluthuk, gedang kapokan, turu bengku ora katokan, ora katokan. Nandur kentang campur kedele, nganggo kutang keton wudele. Tenanan malah. Dah kepripun Gus? Kabupaten Cilacap Grauan Gus Miftah. Mantan bupati nih lumayan gagah, lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Nambah Pak Toto. Kula ngisi ya. Iya, siap iki. Men ora kapikiran jadi ngene iki. Kabupaten Cilacap ngundang Gus Miftah, Bupati Pamuji lumayan gagah, lumayan gagah. Ana ratining dhuwur triplek, Pamuji rabi karo ciblek. Amin. Ya, amin. Seneng banget ciblek ya. Ciblek rabi karo Pak Pamuji ya anugerah, Pamuji ya musibah. Masuk, gajah toh, gajah. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Nang rapi blek, kandangane sing ora rapi. Dolan ning sawah dos ning kali,
Kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke randa sing jaluk diajari ngaji. Ciplek maning diajari ngaji apa plek maning. Awan-awan aja mangan gedang sebab gedang tuwe kerasimin Jadi perawan aja ngenyek bujang sebab bujang nambahi vitamin. Dayak. Dayak. Itu kira bisa kepriman. Yang pas pelajaran gue orang ngangkat, Bos. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Maning sing gawe ciplek apik. Maning. Maksud sih. Iya. Ya ampun. Aku juga mau dah. Santet meteng kok malah. Sepikul cengkol, sepikul jeruk, lakune ngekol, kapotan turi-turi putih. Tisu Gus, tisu. Nah, ya ampun. Tisu Gus. Tisunya tak benahin gua ngesu. Pertahan. Kajal. Aku takut nanti malam aku mimpi dia. Ih. Ya ampun. Aku Zizi. Ih, jangan Zizi, aku kan bukan Zizi. Ya Allah, ketemu kanca lawak Ciplek. Ciplek sekarang anaknya Bira. Saya anaknya satu. Anaknya satu. Orang meteng maning ngapa? Botan. Mau bolongannya sedom ya. Kan jangan guna paliki kok. Ya Allah, wong Ciplek ya ngelahirke ora dari bawah, mutah. Metu bayi. Mutah. Jangan sing anu nggih. Halah matamu. Bayine nggone Mas. Bayine doyok. Begitu lahir bayine langsung kumisen kayak doyok. Apa kucing kok? Pak Pamuji lho, uripe ayem rapi karo Ciplek langsung mangan onde-onde. Pak Pamuji kalau makan onde-onde tak kasih tahu sarannya yang paling enak. Carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak itu, Pak. Ya. Gampang. Jumlah wijene onde-onde itu jumlahnya sama dengan kumisnya doyok. Kalau nggak percaya saya ngitung wijene, kowe ngitung kumisnya doyok kayak. Ya Allah, kumis agak lengan kayak gini. Gus. Nggih. Onde-onde dirawon maning. Apa? Onde-onde dirawon maning. Onde-onde dirawon maning, terus? Aku ngenteni jenengan pirang tahun maning. Masuk. Kajal. Ya Allah. Sorry Black, kalau jodoh pasti ketemu. Oh iya. Kalau tidak jodoh pasti bertamu. Ya, enggak. 6 hal semangat pahlawan. Ini saya sampaikan supaya anak-anak muda Cilacap mempunyai semangat yang sama dengan para pahlawan. Amin. Jadi kita hari ini mengisi kemerdekaan dengan semangat pahlawan. Yes. Engko tak takoni jeneng pahlawan iso tak kayak duit. Oh, pira-pira wani. Malah kancane Samsudin, heeh tenan. Ditakoni malah kamu nanya. Besok Ciplek ya, ning alam. Besok Ciplek, besok ini di alam kubur ditanya sama Mungkar Nakir. Ciplek, man rabbuka? Kamu tanya-tanya. Giyebuk cangkemmu, Blek. Digiyebuk delang gelundung, malaikate bengok cuaks. Pelan-pelan Pak Sopir. Yang pertama, para pahlawan itu mempunyai semangat iktikadiyah. Iktikad. Saya kalau ngomong iktikad ini ingat Deddy Corbuzier. Si botak dari Gua Hantu. Dulu Pak Pamuji, Mas Deddy itu bertanya kepada saya soal konsep keimanan. Dia tanya begini, Gus, iman itu apa? Ternyata ada jawaban menarik dari kitab Jawahirul Kalamiyah. Ma huwal iman?
Al-imanu huwa an na'taqida annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu apa? Meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Nah, para pahlawan mempunyai iktikad yang luar biasa. Mereka berjuang atas nama Allah, mereka berjuang diawasi oleh Allah, dan mereka berjuang bersama Allah. Kalau enggak itu berat. Makanya kenapa di pembukaan ada bahasa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Yang ngapal undang-undang dasar tak kasih uang 300.000. Ayo undang-undang dasar, ayo maju. Ayo maju. Kalau kamu hafal. Ayo, saya ngomong tenangnya maju gini, tak kasih uang. Tapi harus apa? Undang-undang dasar. Oh, orang mungkin apa cah goblok kayak kie. Ayo, siapa yang hafal? Yang hafal undang-undang dasar. Sekarang jarang, Pak, lupa. Pancasila banyak yang nggak hafal, undang-undang banyak yang nggak hafal. Undang-undang dasar 300.000. Ayo Mbak Eka sini, Mbak Eka sini. Ayo. Sini, Dok. Harus hafal undang-undang dasar. Buktikan Cilacap orang-orang hebat. Ayo. Dikasih jalan, dikasih jalan. Sini, Dok. Cek. Apa? Sini, Dok, sini. Suruh naik, Gus. Ya, situ aja nggak apa-apa. Namanya siapa, sayang? Namanya Alfa. Ngomong apa kamu ya? Pelan-pelan. Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Alfa. Oh, Alfa. Oke. Alfa. Kok belum sudah Alfa? Alfa kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Istrinya doyok. Lah. Cita-citanya pengen jadi apa, Mbak Alfa? Pengen jadi ya, Apa? Akmil. Akmil. Akmil, Akademi Militer. Kamu pengen jadi tentara? Insya Allah pengen. Oh, ya kemarin tetangga saya daftar angkatan laut, nggak diterima gara-gara nggak bisa berenang. Dia marah. Ya saya protes, kenapa tetangga saya diterima angkatan udara padahal nggak bisa terbang? Cangkeme aku. Tapi kalau kamu mau jadi akmil, giginya harus bagus. Santrinya Gus Miftah kemarin ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Saya protes, Pak kenapa ditolak giginya jelek Gus? Pak tentara ingat, besok tentara itu tugasnya perang, tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Ayo Alfa. Undang-Undang Dasar 1945 tak siapin duitnya 300.000. Ayo Pak. Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan semangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia, bukan suatu pemerintahan, suatu pemerintah. Suatu pemerintah negara Indonesia. Republik Indonesia. Enggak pakai republik, suatu pemerintah negara Indonesia. Suatu pemerintah negara Indonesia yang berkedaulat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan negara kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ayo dikit lagi. Yang terbentuk dikit lagi, Dok. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan,
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tepuk tangan untuk Alfa. Nah, gitu dong, pemuda itu begitu. Wis tambahi ra 300, 500. Keren. Saya seneng dengan pemudi-pemudi gini. Ya, tak doakan kamu jadi akmil ya, Nduk ya. Ya, amin. Nah, tuh, tapi kalau jadi akmil jangan mandungi bojone. Kowe ngapa ya? Melu-melu boy tangannya. Ya, Mbak Alfa tak kasih sendiri, jangan lewat dia nanti hilang. Nah, 500.000. Matur nuwun, Mas. Semoga kamu punya suami kayak Doyok ya. Amin. Mboten lah. Mboten. Kalau kamu nanti dulu ditanya dulu. Kamu pilih suami kayak apa? Kayak dia, kayak Doyok, apa kayak Gus Miftah? Kayak Gus Miftah. Iya. Sorry Ayak ya, sorry. Untuk memperbaiki keturunan. Oh iya, pada merongos. Yalah. Merongos. Ya makasih Mbak Alfa ya. Semoga kamu nanti malam ini tidak mimpi Doyok ya. Itu dong, anak-anak muda tuh keren gitu loh. Tepuk tangan tuh anak-anak Cilacap. Ya Bapak Muji ya. Sekarang tuh kadang-kadang Pancasila aja nggak hafal loh. Kemarin saya tanya di Cilacap bagian mana itu sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama Pak Wakil Presiden? Amar Ma'ruf Nyambi Mungkar lagi keprimen. Muhammad Dasinyong. Gampang, uang saya masih banyak. Ya ini Prabowo, ini Pak Presiden ya sugih ya. Loh, yang sering undang saya kasih Pak Prabowo sekarang Pak. Tiap hari diundang. Dan amplopnya dolar. Orang kayak ini Cilacap. Sidik duitnya lecek. Kayak ini Ciblek. Tapi kan aku cinta. Cinta Cilacap, cinta Ciblek, ngapaan. Orang GR. Percayalah wahai orang Cilacap. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tahu. Sering. Neng kolam nguyuh kok hangat kayak gini. Iktikadiyah. Maka para pahlawan dulu mempunyai keyakinan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Maka mereka merelakan tidak hanya banting tulang peras keringat, tetapi mereka juga mengkorbankan tidak hanya darah bahkan nyawanya. Orang diwedile. Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang. Nggak sampai 50 tahun kok, 39 tahun. Tetapi jasanya seperti itu dikenang sepanjang zaman. Artinya apa? Kebaikan seseorang tidak ditentukan seberapa panjang usia yang dimiliki, tetapi seberapa manfaat yang diberikan kepada kemanusiaan. Dikenang oleh Jenderal Sudirman. Padahal umurnya nggak panjang. Anaknya Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahid Hasyim. Usianya itu hanya 39 tahun, bapaknya Gus Dur. Tetapi namanya harum, kenapa? Ada nilai manfaat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya i'tiqad, keyakinan. Bulan Suro ini adalah bulan i'tiqad. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang Allah ijabah terjadi di bulan Muharram. Makanya konco-koncoku, ini saya gile. Mumpung ini masih bulan Muharram, tambahi i'tiqadnya, tambahi keyakinannya. Bahwa satu-satunya pemberi solusi itu adalah Allah. Satu-satunya jalan keluar itu adalah Allah. Gus Miftah sering mengatakan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. I'tiqad iki lho. Kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih leher Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai i'tiqad. Ini benar perintah Allah. Dia meyakini melalui dalam hatinya, tidak hanya akalnya. Keyakinan Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Artinya apa? Gak mungkin perintah Allah itu sia-sia. Lah, kita hari ini yang doanya belum banyak diijabah oleh Allah, barangkali i'tiqadnya yang kurang. Orang yakin. Bagaimana ngurus bangsa? Dengan nasib kita sendiri saja kadang-kadang tidak yakin. Mas, kenapa kamu gak berani menikah? Saya belum punya pekerjaan tetap, Gus. Anda salah. Saya belum punya gaji tetap, Gus. Anda salah. Bola-balik Gus Miftah ngomong. Segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Kalau barokahnya kebuka, jalan bayinya pasti kebuka.
Aja buka ciblek sadom. Etikot itu loh Pak, yang susah itu. Coba kayak calon-calon pemimpin hari ini. Mereka nggak percaya diri. Karena mereka nggak percaya diri, nggak punya etikot. Mau nyalon jadi DPR, nyuap rakyat. Ngamplopi rakyat. Makanya jangan kaget. Dulu Pak Pamuji di Semarang, ada caleg membuat amplop 80 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk nyuap rakyat. Delalah ketangkap sama KPK. Saya tersinggung sebagai rakyat. Kenapa? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Padahal mohon maaf, saya kemarin dari Purwokerto di Gang Sadar, telembok paling murah sak jam 200.000. Ya apalkan nyong kayak ini telembok. Apa? Jujuk nak. Jujuk nak kan Rika tamu reguler. Kamu tahu telembok itu pekerjaannya apa? Jualan kerotok. Apa kayak kerotok pakan manok? Manoknya siapa? Doyok. Telembok yang paling murah sejam 200.000. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Berarti mahal telembok apa mahal suara rakyat? Telembok, hidup telembok. Orang yang mau jadi pejabat, jadi DPR nyuap. Kenapa? Karena dia tidak punya etikot yang baik. Makanya nyuap. Pada kita itu sekarang udah gak laku Pak Pamuji. Kok dalil ar-rasi wal murtasi finar, yang nyuap dan disuap sama-sama di neraka. Wes apa ayu Pak? Orang gak takut. Yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Gak takut. Ayo Ciblek pilih mana? Nyogok apa disogok? Disogok. Saya dulu itu belajar etikot. Panjang Mbak prosesnya. Ini teman-teman ya, anak-anak muda yang mungkin masih galau dengan masa depannya. Tak kasih tahu nak. Saya itu tahun 2009 belum punya motor. 2009. Saya ngaji ngalor ngidul pasti pakai motor mertua saya. Saya beli motor pertama kali tahun 2010 kredit Vario dengan uang muka 5 juta. Setiap kali motornya disetater bunyinya dit. Uang motor kreditan. 2010 Bu. Sampai kemudian saya itu tertampar dengan kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia Allah jamin, masih kita kejar. Akhirat gak ada jaminan, gak pernah kita kejar. Makanya kemudian saya bilang apa? Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikan segalanya, tapi ibadahmu semaunya. Maka disitulah Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita Pak, ngejar dunia, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi lupa, kita mengejar rezeki, tapi lupa dengan sang pemberi rezeki, kan goblok. Yang punya kopi katakanlah saya, kamu ngejar kopinya melupakan saya. Kita mengejar rezeki, sana kemari, tapi lupa dengan sang pembawa rezeki. Padahal diingatkan, asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rezekinya, berarti meragukan sang pemberi rezeki. Coba dijawab Bapak Ibu. Kita hidup di dunia itu karena kemauan kita atau karena diundang sama Allah? Karena kemauan kita atau diundang oleh Allah? Diundang bukan kemauan kita. Kemauan orang tua Gus. Halah, siapa yang bilang? Sekarang banyak orang menikah beneran. Di hotel mewah, kamarnya bagus, kelon mateng-mateng. Anak SMA di pinggir lapangan, jadi. Loh, orang masalah mandul Ujiannya orang menikah itu kadang-kadang apa? Sudah menikah bertahun-tahun, istrinya nggak hamil-hamil. Anak SMA nonton wayang, sak sarung sikile papat, dadi. Apa? Loh, doanya main meteng. Meteng itu nggak perlu doa, kamu nikah latihan meteng. Orang nikah kok meteng. Kayak dirimu, orang rabi malam Jumat nulis status ning WA. Malam sunah Rasul. Ke urung rabi gawe status malam sunah Rasul ki karo sapa, Cuk?
Mosok sunah Rasul karo sabun. Malah kalau uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso lamaran goblok sabunan. Nggak punya etiket, rabi nggak berani. Kalau saya dulu Pak Muji, nikah itu nggak punya apa-apa. Sepanjang saya kuliah yang nggak satu kelas yang nggak punya pacar cuman saya. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Pulau Ben kere Pak Kiai, jadi nggak ada yang mau sama saya. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah telat. Bokar mindo matane, sorry mas saya setia. Saya tidak akan menikah lagi, kecuali kepepet. Gak berani saya Pak Muji menikah lagi? Hara mungkin. Bosak gagal bupati, gak mungkin bisa mengalahkan seorang istri, betul? Wong wedok dilawan. Orang balang sendal, sak pinter-pinter kiai, kita bojone goblok dadak. Inyong bae curhat matane curhat. Aku nggak curhat, tapi itu fakta. Kemarin saya bilang Pak Mamuji, delalah ya. Semua judul film yang horor itu pasti bintang filmnya perempuan. Coba dilihat, Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel, Kuntilanak, Susana, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Cewek kabeh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah gak mungkin laki-laki bisa menang, Pak. Tapi kalau film yang lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Upin, cowok. Tom and Jerry, cowok. Dono Kasino Indro, cowok. Shinchan, Mr. Bean, cowok. Popeye, cowok. Scooby-Doo, cowok. Unyil, cowok. Pak Raden, cowok. Doyo, cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah Mbok Papa Muji mbiyen dadi bupati, tetep kalah karo bojo. Paling kantor yo galak, ning omah, iya mama. Ning kantor ya kayak macan, ning omah ya kayak kucing. Kalau saya itu sebenarnya nggak takut sama istri, menghargai. Wedi matane, itu benar. Tapi saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Dideleng bojone nyong ya modar ya. Ya, Slawiyah dan Ijtimaiyah, insya Allah akan disampaikan tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.